إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم رزاقكم وإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب رواه أحمد Sadaqallah sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan memuliakan kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang dengan limpahan rahmatnya kembali kita semua Allah mudahkan bersama-sama memenuhi panggilannya. Allah mudahkan kita semua bergegas menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini dalam kabar taqarrub kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima setiap niat langkah kesertaan kita di dalam taqarrub ini dan insyaallah menjadi wasilah kita semua mendapatkan ridha, mendapatkan ampunan dan Allah tinggikan derajatnya dan mudah-mudahan akan menjadi penambah banyaknya beratnya timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Menjadi seorang muslim itu karunia yang begitu mahal. Menjadi muslim itu karunia yang tiada tara. Kalau ada orang yang paling sengsara di dunia ini, hidupnya penuh derita dan nestapa, tapi dia masih mendapatkan hidayah Islam, dia masih menjadi seorang muslim, seorang mukmin, itu lebih beruntung baginya ketimbang orang yang mungkin dianggap paling sukses, paling wah, paling terkenal, paling hebat, tapi tidak mendapatkan keimanan. Sebaliknya, orang yang dianggap paling hebat di dunia ini, yang semua orang berdecak kagum, hebat, karena dia prestasi duniawinya luar biasa. Tapi kalau dia sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan keimanan, tidak menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, hakikatnya dia itu sangat rugi. Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayatkan Imam Ahmad, kata beliau, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama baqasama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah telah membagi akhlak dan rizki kalian. Wa innallaha
yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Prestasi dunia itu bukan ukuran Allah cinta, bukan ukuran Allah ridho. Karena kalau memang ukurannya dunia, orang kafir itu banyak yang lebih sukses. Makanya kata Allah, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun orang mengira ketika Allah memberikan rizki, kemudahan, lalu dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya susah, seret, hidupnya sulit, lalu dia katakan Tuhanku menghinakanku. Kata Allah, kalla, bukan. Dunia bukan prestasi yang menunjukkan bahwa Allah cinta atau ridho. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada yang Allah cintai. Jadi betapa besarnya karunia iman, karunia Islam yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya fahuwa min ahlin nar. Nanti akan diperlihatkan, akan diambil seseorang yang dianggap paling bahagia, paling senang hidupnya di dunia. Wa huwa min ahlin nar, tapi orang ini tidak mendapatkan hidayah. Fahumisa fin nari ghamsan, lalu orang ini dimasukkan sekejap ke dalam neraka. Kemudian diangkat lagi, lalu ditanya, hal marra bika ni'matun, hal ra'aita fiha ni'matun. Setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu diangkat lagi, dia ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat sepanjang hidupmu? Padahal dia orang yang paling sukses di dunia, yang orang mengira paling senang hidupnya di dunia. Tetapi begitu dia sudah dimasukkan ke dalam neraka sekejap, lalu diangkat lagi, ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat? Dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu ni'mat. Demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu yang sepanjang hidupnya dia rasakan itu semuanya terhapus, hilang, musnah dengan merasakan pedihnya neraka. Lalu sebaliknya, orang yang dianggap paling sengsara, paling nestapa, yang selama hidupnya itu tidak ada lagi kecuali kesulitan, kesusahan, miskin dan penyakitan dan berbagai macam kesulitan. Tetapi dia dalam keimanan kepada Allah, dia dalam ketauhidan kepada Allah, dia seorang mukmin, seorang muslim. Lalu orang ini diambil sebagai sampel, diambil, dia dimasukkan ke dalam surga. Setelah dia masukkan ke dalam surga, lalu diangkat lagi, lalu ditanya, hal ra'aita bu'san, hal marra bika bu'sun. Pernahkah kamu merasakan susah? Pernah merasakan sengsara? Lalu dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu bu'san. Demi Allah saya tidak pernah merasakan susah sedikit pun. Kenapa? Karena kesusahan sepanjang hidupnya itu
terhapus dengan merasakan sekejap nikmatnya surga. Oleh karena itu, orang-orang hamba-hamba Allah yang tentu, yang sudah tahu hakikat keagungan Islam ini, bagi mereka tidak ada apa-apanya semua yang ada di dunia ini. Kita kenal dalam sejarah awal-awal dakwah Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia seorang yang datang dari kampung Ghifar yang jauh. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, karena saat itu masih awal-awal, orang yang masuk Islam itu identik siap untuk disiksa, siap untuk disakiti, untuk dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam, Rasulullah pesan, pulanglah kamu ke kampung. Nanti ada saatnya kapan kita memperlihatkan keislaman kita. Tapi karena saking bangganya dia sebagai seorang muslim, seolah-olah dia tidak mengindahkan nasihat Rasulullah. Lalu dia katakan, demi Allah saya tidak akan pulang ke kampungku sebelum aku memperlihatkan keislamanku. Lalu dia sebelum pulang, dia mampir ke Mekah, dekat Masjidil Haram. Lalu di sana dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu seketika itu semua orang-orang musyrik jahiliyah saat itu, yang memang sedang marah-marahnya dan benci-bencinya kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, langsung mereka mengerumuni dan memukulnya sampai kemudian beliau babak belur. Kemudian diriwayatkan dalam hadis itu, datanglah Abbas paman Rasulullah SAW melerainya. Lalu Abbas mengatakan, hai, tahukah kalian bahwa ini adalah orang dari kabilah Ghifar, yang kalian kalau berdagang melewati kampung ini, hentikan, jangan teruskan kalian menyakitinya. Dan begitulah sahabat-sahabat yang lain. Semuanya kita kenal bagaimana sahabat Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, Sumayyah dan keluarganya Yasir dan ibunya dan bapaknya, yang waktu itu semua orang melihatnya tidak tega. Bagaimana? Karena Rasulullah SAW pengikutnya masih sedikit dan pengikutnya kebanyakan dari kalangan hamba sahaya, sedangkan musuh-musuhnya orang kafir Quraisy itu tokoh-tokoh orang-orang kaya hebat-hebat, yang mereka ketika ada hamba sahaya yang masuk Islam langsung disiksa. Ketika Rasulullah SAW melihat keluarga Yasir yang semuanya, anaknya, bapaknya semua disiksa oleh orang kafir Quraisy, Rasulullah tidak bisa membantu. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai Yasir dan keluarganya, Allah telah menjanjikan untuk kalian surga. Inilah gambaran betapa orang kalau sudah tahu hakikat keagungan Islam, baginya nggak ada resiko apapun. Jangankan hanya takut dibilang ini, takut dibilang nanti nggak toleran, takut nggak dibilang teroris, takut dibilang ini, lalu dia tidak berani menunjukkan keislamannya. Dan ini fenomena yang terjadi sekarang. Tidak bisa kita pungkiri, memang upaya musuh-musuh Islam, upaya orang-orang yang tidak cinta dan tidak suka kepada Islam, tentu kita harus paham bahwa perlawanan dikatakan as-sira'u bainal haqqi wal batili madin ila yaumil qiyamah. Pasti perlawanan antara pembela-pembela kebenaran, keimanan, dan pembela-pembela kesesatan, kemusyrikan, kekufuran, itu akan terus berlanjut. Jadi siapapun yang memang ingin
membela kebenaran, ingin dalam kebenaran, siap-siap. Kita kenal Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Selama hidupnya sampai 40 tahun, semua orang tahu bahwa beliau itu orang yang paling baik, akhlaknya paling mulia, disebut Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang yang paling baik. Orang sampai menitipkan barang-barang kepada beliau, saking terpercayanya. Terjadi persengketaan antara mereka, Rasulullah menjadi hakimnya. Tapi bagaimana ketika beliau sudah mengatakan, ini sesungguhnya aku baina yadillah, saya ini adalah utusan Allah, saya Rasulullah. Lalu semua orang yang dulunya kagum, semuanya cinta, semuanya memuji-muji, berbalik, menyebutnya sebagai majnun, orang gila, sahir, tukang sihir, ya berbagai macam sebutan yang menyakitkan. Karena itu tidak aneh kalau sekarang kita ini ingin berkomitmen menjadi seorang muslim yang baik, kemudian banyak suara-suara sumbang. Ya biarin. Kalau kita mengikuti kemauan mereka, walaupun kita melanggar agama sendiri, itu namanya nggak konsisten dengan kebenaran. Karena itu seharusnya kita menyadari. Dan sekarang upaya-upaya dari mereka tentu dengan berbagai macam cara, supaya umat Islam ini tidak bangga dengan keislamannya, lalu Islam ini dilecehkan. Al-istihza bid-din, melecehkan agama. Agama dibuat ini dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada umat Islam. Perlakuan yang tidak adil, diskriminatif kepada umat Islam. Itu semua adalah memang bagian dari konsekuensi kita ketika bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya kita bisa rasakan ada umat Islam yang sudah malu dengan agama sendiri, nggak peduli, malu, mau tampil sebagai seorang muslim yang sungguh-sungguh, takut. Ada yang malu, kemudian ada yang takut, bahkan ada yang sudah membenci. Itu korban dari mereka. Korban ghazwul fikri, korban perang pemikiran, perang propaganda. Sampai sekarang umat Islam pun sudah benci kepada agama sendiri. Kalau ada orang yang baik, rajin ibadah, rajin ke masjid, soleh tampilannya, itu sudah mulai dicurigai, takut. Siapa itu? Orang Islam. Kalau orang kafir udah jelas mulai dulu ya, perlawanan antara al-haq wal batil itu akan. Tapi sekarang yang jadi korban itu kita. Tingkatannya ada yang baru ya sudah mulai tidak bangga, agama nggak terlalu penting. Lebih parah lagi udah malu beragama. Lebih parah lagi sudah takut. Dan lebih parah lagi sudah membenci. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kita bagaimanapun harus berusaha bagaimana supaya kita bangga dan bersyukur menjadi orang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memilih kita sebagai muslim, artinya Allah sudah menjamin akan keselamatan dan kebahagiaan kita. Bukan sembarang. Kata Allah, wala yu'til imana illa man yuhibb. Sesungguhnya Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang Allah cintai. Oleh karena itu marilah karunia yang paling berharga ini kita jaga bersungguh-sungguh dengan kita belajar. Jangan dengerin Islam dari orang-orang yang memang tidak suka kepada Islam. Yang akan mereka perlihatkan, sampaikan kepada kita jelek-jeleknya saja. Makanya kalau kita kemarin belajar Islam, ya ngaji. Kita pelajari ayat-ayat, kita pelajari hadis. Di antaranya apa? Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus jadi rahmat. Sehingga Islam itu ya rahmat, enggak usah ditakuti. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum.
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat Allah, Nabi Muhammad itu lembut, kasih sayang. Kalau Nabi Muhammad itu kasar, Nabi Muhammad itu galak, niscaya orang itu akan lari. Itulah Islam. Jadi jangan dengerin mereka mengatakan Islam ini galak, teroris, ini Islam itu mengkafir-kafirkan orang, Islam itu membunuh orang. Itu semua itu bentuk kesesatan. Kita belajar hadis, kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Islam itu baik. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak tahu Islam, yang memang benci kepada Islam, lalu mereka menyebarkan berita-berita tentang Islam, yang akhirnya apa? Kita umat Islam jadi benci kepada Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Kalau kita kepengin tetap komitmen kepada Islam, bangga menjadi muslim, kajilah ayat-ayatnya dan sunnah Rasul. Kita bergaul bersama orang-orang soleh yang pemahamannya benar. Karena banyak orang mengklaim sebagai ustadz, sebagai ini, sebagai itu, tapi kita harus lihat. Jadi ukuran kebenaran itu bukan personal, bukan organisasi, bukan apa, bukan. Ukuran kebenarannya Al-Quran, As-Sunnah. Contoh-contoh dari ulama-ulama yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak orang itu kadang-kadang fanatik individu atau fanatik kelompok. Karena sudah terlanjur cinta kepada seseorang atau sudah mencintai kelompoknya atau jamaahnya, lalu dia tidak peduli apakah mereka itu benar atau tidak. Ini tidak benar. Kalau dalam Islam itu ukuran kebenaran itu bukan organisasi ini. Wah, saya termasuk orang golongan ini. Bukan. Ustadz saya ini. Ustadznya boleh, tapi bagaimana Pak? Benar enggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Dan tentu saja kita selalu bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita dalam mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa dhilli man ata'ahu wa asab alladhi wafaqa ala ta'atihi lil 'amali bima yarda wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وصار كتابه ورضى الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنات منهم والأمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر.